Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratan tarawih jamaah sholat subuh Masjid Baitul Salam rahimahullah. Monggo jumlah kula panjenengan kita semua selalu dan selalu memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Menapa kula panjenengan kita semuanya masih diberikan nikmat-kenikmatan, lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berikut insyaallah kita dapat melaksanakan salah satu ibadah thalaqul ilmi, sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan dicatat untuk amal kebaikan kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad yang akan kita tunggu sahabatnya di yaumil kiamat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ketemu lagi yang pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang tafsir Al-Quranul Karim dengan narasumber Ustaz Haji Ahmad Jayadi LCMA dari IAIN Walisono Semarang. Oleh karena itu waktu sepenuhnya kami berikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebelum melanjutkan kajian tafsir kita sebagai muqaddimah, dalam salah satu perkataannya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau di dalam menjelaskan tentang maratib mujahadatin nafs, tingkatan orang yang melakukan mujahadatun nafs, itu jihad melawan nafsu, begitu ya. Beliau membagi beberapa hal, diantaranya adalah mujahadatu ta'allumil huda wa dinil haq. Bagaimana seseorang itu dalam mujahadahnya, jadi bersungguh-sungguh. Di dalam juga ini merupakan salah satu mujahadah, termasuk bentuk jihad an-nafs ya, yaitu mempelajari petunjuk, mempelajari agama yang kita anut ya. Jangan sampai kita hanya menjadi seorang muslim hanya cukup terhadap apa yang kita yakini selama ini karena orang tua kita muslim. Tetapi bagaimana setiap muslim berusaha untuk mendalami ya, apa yang ada dalam agama kita, dalam agama Islam. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim tadi, mempelajari agama, syariat, kaitannya dengan akidah, dengan syariat, dengan hukum-hukum fikih yang ada, kemudian mempelajari tentang akhlak. Pelajari salah satunya adalah kajian tafsir kita, karena dalam ketika kita mempelajari makna Al-Quran, di dalamnya luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Artinya semakin kita mendalami Al-Quran, tentang makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran, kandungan isi dalam Al-Quran, maka semakin apa yang kita yakini mungkin selama ini
tidak ada sama sekali, belum seberapa ya apa yang ilmu kita yang kita miliki ini. Jadi keseriusan kita di dalam kajian-kajian seperti ini harusnya tetap di apa ya istilahnya ya, ada motivasi sendiri untuk mencari ilmu ya, karena bentuk tadi kata Ibnul Qayyim al-Jauzi sebagai bentuk dari mujahadatut ta'allum. Bagaimana orang mau belajar terhadap apa yang diyakininya ya. Selama ini mungkin kita belum pernah belajar tentang tafsir, tentang akidah ya, apalagi tentang akhlak ya. Karena orang mungkin punya anggapan begini, yang penting sudah sholat begitu ya. Ya, yang penting saya sudah sholat, yang penting sudah mengeluarkan zakat gitu ya. Jadi seolah-olah ilmu itu tidak berperan dalam tindakan kita. Padahal semakin kedudukan seseorang dalam bentuk ilmu yang dimilikinya dan tentunya amaliyah ya, makanya di bagian kedua maratib mujahadah kata Ibnul Qayyim adalah mujahadatul amal. Jadi yang kedua adalah bagaimana dia bisa mewujudkan ilmu yang dimilikinya itu untuk berbuat amal. Makanya ilmu itu bukan hanya apa istilahnya ya, kalau dalam istilah orang-orang logikawan itu mendefinisikan ilmu itu adalah gambaran sesuatu yang ada dalam benak kita. Ya, misalkan ketika kita menghitung misalkan ya 1 tambah 1 muncul dalam benak kita langsung jawaban 2. Ya. Kemudian apa misalkan hukumnya sholat, wajib, rukun sholat berapa, langsung muncul itu dalam benak kita ya ilmu ya. Ya, jadi ilmu bukan hanya itu ya. Makanya dalam apa namanya ungkapan bahwa al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Ketika betul-betul ilmu itu menjelma dalam perilaku kita. Bukan hanya sekedar apa tadi ya, bukan hanya sekedar pengetahuan ya saja, tetapi apa namanya menjelma dalam perilaku. Makanya di bagian kedua Ibnul Qayyim mengatakan mujahadatul amal. Bagaimana dalam perbuatan itu sebagai apa perwujudan dari ilmu yang kita miliki. Kalau kita ingin betul-betul lebih tinggi dalam maqam derajat kita sebagai seorang muslim ya, bagaimana dia mencari ilmu kemudian mewujudkan ilmu yang kita miliki itu dalam perilaku kita. Sebagai hal yang mudah saya mencontohkan orang yang belajar tentang katakanlah tentang hukum-hukum sholat, sederhananya begitu ya, sederhananya yang selalu kita kerjakan ya. Sangat berbeda antum misalkan ketika kita melakukan sholat, sekedar sholat yang penting baca apa namanya suratul Fatihah, membaca qiraat, membaca dalam bacaan ruku sampai selesai sholat selesai. Berbeda dengan orang yang betul-betul memahami apa yang dia baca. Makanya saya selalu menganjurkan minimal kita mengerti apa yang kita baca, minimalnya begitu ya, apalagi mengetahui tentang tafsiran apa yang kita baca dalam suratul Fatihah. Itu sangat berbeda dengan orang yang sekedar sholat sebelah ini. Kalau kita ingin tingkatan kita lebih lagi derajatnya, dan jelas itu tidak sama ya, makanya hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jelas berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai mukaddimah, walaupun sangat penting bagi kita ketahui bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk selalu istiqomah ya mencari ilmu. Sekali lagi di dalam kehidupan kita ya, terutama dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari ya dari agama ini,
bagaimana bisa lebih menyempurnakan ibadah kita, perilaku kita yang sangat berpengaruh, bukan hanya sekedar ilmu ya, tetapi ilmu yang betul-betul menjadi perilaku, menjadi tindakan, sehingga ilmu itu dikatakan sebagai al-ilmu nurun yakdhifuhu Allah fi qalbi may yasha. Jadi ilmu itu adalah cahaya yang Allah pancarkan kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita tentang ucapan basmalah. Dalam sebuah hadis dikatakan kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Jadi setiap perkara dalam riwayat ini yang tidak dimulai dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, fahuwa ajzam, maka tidak maka kurang sempurna ya dalam setiap perbuatan yang kita lakukan ya. Ini makanya sangat beberapa ulama mengatakan sangat disunahkan, bahkan sebagian ulama itu mewajibkan ya, sebagian ulama mewajibkan ucapan basmalah dalam setiap tindakan yang kita lakukan ya. Disunahkan membaca basmalah di saat hendak memasuki kamar kecil ya, itu juga salah satu ya. Sebelum kita membaca doa itu membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tetapi sebelum membaca doa tadi, sebelum baca doa masuk ke kamar kecil, sunnahnya juga membaca basmalah. Pokoknya setiap perbuatan, setiap perkara ya. Kemudian itu bagi orang yang mengajarkannya. Disunahkan juga membaca basmalah pada permulaan wudhu. Ini juga salah satu sunnah ya. Ketika kita ingin berwudhu, salah satu sunnahnya adalah membaca basmalah ya, sebagaimana hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab sunan yang lainnya ya, Sunan Ibnu Majah dan lain-lain, meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Sa'id Ibnu Zaid, ketika riwayat yang marfu ya, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Di dalam riwayat ini dikatakan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut asma Allah atau bismillahirrahmanirrahim dalam wudunya. Tetapi ulama mengatakan ya itu merupakan sunnah ya. Jadi bukan kemudian tidak sah wudunya, tidak ya, tetapi termasuk perbuatan yang sunnah. Hadis ini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan sebagai hadis yang berpredikat hasan. Di antara ulama juga ada yang mewajibkan di saat hendak melakukan zikir ya. Jadi sebagian ulama bukan menyunahkan tetapi mewajibkan ya, melakukan zikir ya. Dan di antara mereka ada juga yang mewajibkannya secara mutlak. Kalau tadi hanya khusus zikir mewajibkannya, tetap ada juga ulama yang mengatakan secara mutlak seseorang ingin melakukan sesuatu wajib membaca apa? Bismillah ya. Ini saking hati-hatinya mungkin ya sebagian ulama ini ya, saking ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sampai mewajibkan dalam amal semua yang kita lakukan dengan ucapan basmalah ya. Membaca basmalah disunahkan juga ketika hendak melakukan penyembelihan. Tetapi ini dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Ahmad bin Hanbal dan beberapa mazhab yang lainnya mengatakan wajib ketika dalam penyembelihan ya. Makanya nanti kalau jenengan dalam kajian fikih yang diajarkan mungkin nanti tentang hukum zibh ya, tentang penyembelihan itu dari berbagai konsekuensi dari pernyataan Imam Syafi'i ini, banyak hal ya kaitannya nanti
apa namanya, ada hukum-hukum penyembelihan yang dilakukan ya. Kemudian ulama lain mengatakan wajib dikala hendak melakukan zikir juga wajib secara mutlak, tadi sudah saya paparkan sebagaimana yang akan dipaparkan ya. Dalam tafsir Fakhrur Razi ya, yang menarik ini ya, disebutkan Rasulullah SAW bersabda, idza ataita ahlak fasambillah, jika kamu mendatangi istrimu ya, maka hendaknya engkau membaca bismillah ya. Jadi ketika ingin bersenggama ya, jadi kenapa harus mengucapkan basmalah ya? Ini kadang kita sendiri kurang perhatian kepada hal-hal yang seperti ini ya. Ada kata Rasulullah, fa innahu in wulida laka waladun kutiba ya. Makasih Mas. Fa innahu in wulida laka waladun kutiba laka bi'adadi anfasihi wa anfasi dzurriyyatihi hasanat ya. Karena jika ditakdirkan misalkan punya anak ya, setelah bersenggama kemudian hamil istrinya kemudian memiliki anak, maka akan dicatat bagi kamu, kata Rasulullah, kebaikan-kebaikan menurut bilangan nafas dan nafas dari nafas-nafasnya dan nafas-nafas dari keturunan-keturunannya ya. Ini keistimewaannya luar biasa. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa apa yang diriwayatkan, yang dipaparkan oleh tafsir Fakhrur Razi, Ibnu Katsir sendiri menolak ya. Kata Ibnu Katsir, saya tidak mendapatkan riwayat yang semacam ini, walaupun ada riwayat yang lain anjuran untuk apa namanya, ketika hendak bersenggama untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Mungkin kata tadi ya, mungkin sampai helayan nafasnya itu, dalam setiap nafas ada kebaikan-kebaikan itu. Wallahu alam bisawab. Juga hendaknya di dalam kita ingin makan ya, sebagaimana dalam Sahih Muslim, riwayat yang sahih menyebutkan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk membaca basmalah ya. Qul bismillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Rasulullah SAW bersabda, katakan bismillahirrahmanirrahim, kemudian makanlah dengan tangan kananmu ya, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu ya. Ini juga merupakan anjuran atau perintah dari Rasulullah SAW. Jangan kalau makan itu kebiasaan kita itu kalau makan dari yang jauh sampai dia. Jadi apa yang ada di dekat kita itu yang harus kita makan. Termasuk adab, di antara adab-adab makan dan minum itu hendaknya memakan sesuatu yang dekat dengan kita ya. Ya, itu dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian disunahkan juga saat hendak melakukan senggama ya. Ini tadi mengulang tadi itu, walaupun riwayat yang tadi sempat ditolak Ibnu Katsir, kata beliau tidak mendapatkannya, dan riwayat ini yang yang sahih ya dari Rasulullah, dikatakan lau anna ahadakum idza arada ay ya'tiya ahlah, apabila salah seorang di antara kalian hendak mendatangi keluarganya ya, ingin bersenggama ya, qala bismillah, ucapan apa? Bismillah ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan mimma razaqtana. Alhamdulillah Pak Yuli hafal ini ya. Ya, jadi tidak sembarangan ya orang ingin bersenggama kemudian asal itu ya. Karena itu akan mempengaruhi juga kepada anaknya ya. Nanti lanjutannya dilanjutkan dalam
riwayat Rasulullah SAW. Jadi apabila kita hendak bersenggama mendatangi istrinya, sebelum kita bersenggama mengucapkan dengan nama Allah, jauhkan kami dari syaitan, ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan, dan jauhkanlah syaitan ma rozaqtana, terhadap apa yang engkau nanti berikan kepada kami, terhadap anak kami. Ya, jadi kalau kita nanti punya keturunan, ya tidak menjadi keturunan dari gangguan dari syaitan misalkan, ya fa innahu, karena sesungguhnya kata Rasulullah, in yuqaddara bainahuma walad, jika engkau ditakdirkan oleh Allah memiliki seorang anak, kata Rasulullah, lam yadurrahu syaitanu abadan, maka syaitan tidak akan memberikan kemudaratan baginya, bagi anak yang akan lahir nanti, abadan, selamanya. Tidak akan mendapatkan kemudaratan dari syaitan, ya, selamanya. Ya, walaupun kita harus tahu juga, ya, bahwa semua anak itu kan juga dalam lingkungan eksternal, dalam lingkungan yang ada, ya, tentunya dengan pergaulan, dengan apa, ya, yang lain. Jadi itu juga perlu juga pendidikan yang baik, ya. Tetapi intinya bahwa minimalnya kalau kita mendatangi istri kita, kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kita ketika kita memiliki anak, ya, tidak diganggu oleh syaitan, ya, artinya menjadi anak yang soleh, tidak bandel, ya, minimalnya kan begitu, ya. Kadang kita ini kurang memperhatikan hal-hal yang semacam ini, ya, ya. Jadi hal-hal yang penting bagi kita tadi, ucapan basmalah, ya, ungkapan bismillah, ya, artinya semua yang kita lakukan itu karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari apa yang dipaparkan dalam kaitannya dengan basmalah, dari keutamaan-keutamaan kemarin, riwayat ini hanya menyelesaikan pembahasan yang kemarin tentang ucapan basmalah dalam setiap apapun dan dimanapun ketika kita ingin melakukan perbuatan dalam bentuk ibadah dan semua bentuk-bentuk yang mubah lainnya, diharapkan untuk membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya. Pembahasan selanjutnya berkenaan dengan bi, ya, kata ba dalam bismillah itu apa? Ketika kita mengucapkan bismillah, ya, kan sering diartikan kalau dalam terjemahan Al-Quran, ya, yaitu bi itu dengan, ya, dengan nama Allah, ya, hanya sekitar kalau kita melihat terjemahannya saja kan seperti itu, ya. Dan itu sangat dalam. Jadi ba yang dibaca itu kadang diterjemahkan hanya dengan ucapan dengan, ya. Jadi menurut ulama, ya, ketika kita mengucapkan bismillah, yaitu harus melintaskan dalam pikiran kita, katakanlah misalkan ketika kita ingin makan. Jadi ketika kita ingin makan, di situ hendaknya melintaskan dalam pikiran kita dengan ucapan ba tadi, ya. Jadi dengan nama Allah itu maksudnya aku memulai dengan nama Allah, ya. Jadi aku memulai dengan nama Allah. Jadi semua aktivitas kita yang kita lakukan, ucapan bismillah itu artinya apa? Aku memulai, ya, memulai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua apa yang kita lakukan, nanti akan saya sebutkan beberapa sejarahnya dari orang-orang kafirin di zaman jahiliyah itu.
ketika mereka ingin memulai sesuatu, ya, mereka mengucapkan dengan apa? Nama Lata, Uzza dan semuanya itu yang menjadi sesembahan mereka, ya. Jadi dengan kita mengucapkan apa tadi, ungkapan Bismillah, jadi melintaskan dalam pikiran kita, aku memulai pekerjaan ini dengan nama Allah. Supaya apa? Ya bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya kita mendapatkan keberkahan. Artinya semua apa yang kita lakukan itu pangkal tolaknya adalah Allah. Ya. Jadi sebenarnya kalau antum perhatikan di sini, ya, dalam hal yang sederhana saja, dalam makan, dalam minum, ya, ketika kita mengucap Bismillah itu pada hakikatnya mengajarkan ajaran tauhid. Ini yang kadang kita tidak kurang perhatian di sini. Jadi sebenarnya yang penting baca Bismillah itu, ya kan. Jadi lintasan ketika kita mengucapkan Bismillah artinya bahwa saya meminum, saya makan, itu semuanya dengan nama Allah, supaya kita mendapatkan keberkahan, supaya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ada pendapat yang kedua, ya, itu bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah. Ya, jadi dengan kita mengucapkan Bismillah itu melintaskan aku memulai dengan bacaan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melintaskan kata memulai, ya, memulai. Di dalam tafsir Fakhrur Razi, saya ini terus terang mungkin agak berat, ya. Jadi saya mengambil dari tafsir standar yang bukan tafsir Jalalain, ya. Tafsir Jalalain itu kan tidak berat, artinya kalau hanya mengajarkan itu mungkin ilmunya kurang begitu meluas, ya. Makanya saya banyak ada beberapa rujukan tafsir, yaitu salah satunya tafsir Fakhrur Razi, kemudian tafsir Ibnu Katsir, ya, kemudian tafsir Ruhul Ma'ani Lil Alusi, kemudian tafsir Tabari, dan tafsir-tafsir besar, ya, itu berjilid-jilid, ya, tapi kandungannya luar biasa. Insya Allah tetap bisa difahami, ya, sama Bapak, insya Allah dengan bahasa yang sederhana saja, ya. Kalau nanti ada yang ruwet-ruwet saya lewati saja. Yang artinya ketika kita mengucapkan Bismillah, yaitu aku memulai pekerjaan dengan nama Allah, ya. Jadi melintaskan dalam pikiran kita supaya apa tadi, mendapatkan kebaikan, karena semua kebaikan itu bermuara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi poin tadi yang saya katakan, sebenarnya ketika kita mengucap basmalah itu adalah poin tentang ketauhidan, tauhid, ya. Jadi kita diajarkan pada hakikatnya betul-betul merasa bahwa semua sesuatu yang kita kerjakan ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan Bismillah itu diartikan jadi dengan kekuasaanmu aku memulai pekerjaan ini. Jadi ism tadi, nama Allah itu diartikan dengan kekuasaan, qudratullah. Dari pendapat yang kedua, ya, bisa dipahami Ibu. Jadi melintaskan dalam benak ketika saya ingin minum, ketika saya mengucapkan Bismillah, jadi dengan kekuasaan Allah aku meminum air ini. Jadi melintas, ya, tidak harus diucapkan, ya. Artinya kita menyadari apa semua perbuatan yang kita lakukan tanpa kekuasaan Allah tidak akan mungkin terwujud. Ya, ini juga sebenarnya nilai-nilai tauhid, ya, yang diajarkan. Kalau kita betul-betul teliti, betul-betul memahami apa yang kita lakukan,
Itu berbeda ya dengan orang yang hanya sekedar mengucapkan minum bismillah ya. Tapi kalau kita melintaskan apa yang dimaksud dengan bismillah aku minum ya, dengan kekuasaan Allah aku bisa meminum air ini, bisa makan, bisa melakukan tindakan-tindakan yang lainnya, maka akan lebih memiliki arti ya dibandingkan dengan tidak menggunakan sama sekali. Makanya tadi di awal dalam riwayat kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa ajzam, dalam riwayat yang lain fahuwa abtar, dalam riwayat yang lain fahuwa aqta. Jadi orang yang melakukan sesuatu, segala sesuatu yang sangat penting ya, tetapi tidak diucapkan ucapan basmalah di dalamnya, maka sesuatu itu akan menjadi apa? Tidak sempurna, cacat. Jadi kurang ya. Kurang keberkahan, kurang kebaikan ya. Ketika kita hanya memulai begitu saja tanpa kita mengucapkan bismillah di situ ya. Kemudian pembahasan selanjutnya kaitannya ya, jadi lintasan tadi ya, lintasan ketika kita mengucapkan bismillah tadi ya. Nah, di dalam tafsir Fakhrul Razi juga menyebutkan tentang at-taqdim wa ta'khir. Karena kan di dalam Al-Quran juga ada dalilnya ya, bismillahi majreha wa mursaha ya, dalam ungkapan Nabi Sulaiman ya, dalam surah An-Naml ya. Kemudian dalam surah Iqra itu kebalikannya, Iqra bismi rabbika ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Sementara dalam surah An-Naml disebutkan bismillah majraha wa mursaha. Jadi dalam surah An-Naml kata bismillah didahulukan sebelum pekerjaannya. Sementara dalam surah Iqra disebutkan pekerjaan, kemudian menyebutkan nama Allah. Iqra, bacalah bismi rabbik ya. Sebenarnya kedua pendapat, ada yang mengatakan terlebih dahulu menyebutkan ucapan bismillah, misalkan dengan nama Allah aku melakukan ini, atau aku melakukan ini dengan nama Allah. Bisa dipahami maksud saya? Jadi ungkapan bismillah itu diucapkan pertama kali sebelum perbuatan, ataukah perbuatan dahulu kemudian mengucapkan bismillah. Misalkan ya, tadi dalam surah Iqra bacalah dengan nama Tuhanmu ya. Sementara dalam surah An-Naml ya mengucapkan bismillah ya, majraha wa mursaha ya. Artinya dalam pendapat ini, walaupun dua-duanya betul ya, artinya saya melakukan ini dengan nama Allah, ataukah dengan nama Allah saya misalkan minum, sebagai contoh minum ya, aku minum dengan nama Allah ya, tadi ya, aku memulai perbuatan, ataukah misalkan dengan nama Allah aku mulai minum ya, seperti ini ya. Jadi walaupun sebagian ulama mengatakan banyak afdolnya itu dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu, baru perbuatan yang akan kita lakukan dilintaskan dalam benak kita ya. Bisa dipahami ya. Intinya bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kaitannya dengan ungkapan basmalah ya, ungkapan bismillah yaitu yang harus kita fahami, yaitu perlu adanya lintasan dalam hati kita ya, bagaimana pengucapnya itu untuk melintaskan, jadi aku memulai ya pada basmalah itu, sehingga apa yang kita lakukan betul-betul mendapatkan kemuliaan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehingga apa ya, sebagian ulama mengatakan supaya terhindar dari godaan nafsu ya,
Karena terus terang pekerjaan-pekerjaan kalau kita tanpa menyebut nama Allah ya akan mungkin terjerembab kepada hawa nafsu. Kemudian tidak hanya itu, bisa jadi juga akan mendorong ambisi untuk kepentingan pribadi ya, sehingga muncul korupsi, muncul macam-macam itu karena ini kita sekarang mungkin krisis ya, krisis yaitu tadi krisis ketauhidan, krisis akhlak ya dalam pekerjaan kita ya, sehingga satu sama lain saling saling apa namanya ya, saling sikut ya, kemudian apa namanya, tidak mengindahkan lagi halal dan haram ya. Ya mungkin antum bisa melihat dalam perpolitikan di Indonesia sekarang ini ya, entah pejabat entah siapa ya, bukan hanya pejabat, saya pikir sudah tidak mengindahkan lagi tentang apa batasan-batasan begitu ya dalam pekerjaan, sehingga yang muncul korupsi, kemudian istilahnya ya mafia dan lain sebagainya ya, yang kasus-kasus yang semacam itu ya. Ini padahal itu merupakan orang-orang yang dalam arti dalam jabatan yang luar biasa ya, yang artinya ketika nilai-nilai spiritual, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai ketauhidan sudah tidak ada lagi pada pribadi orang yang menjabat dalam pemerintahan, ala kulli hal wallahu alam apa yang akan terjadi ya. Ini salah satunya apa yang kita saksikan selama ini ya kan, munculnya berbagai macam tadi ya kepentingan-kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Momentum hari kemerdekaan itu, ini kita mungkin masih belum merdeka secara apa ya istilahnya. Saya teringat perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dia mengatakan bahwa orang yang merdeka itu bukan merdeka dari materi, dari apa, bukan merdeka dari apa namanya ya, dari ikatan misalkan selama ini kan orang yang berfoya-foya, yang berpesta dengan segala macam itu, wah sudah bebas begitu ya, diartikan kan merdeka begitu ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh beliau mengatakan mentarokas syahwati kana hurra. Jadi kata dia bahwa orang yang meninggalkan syahwatnya itu adalah orang yang merdeka. Kalau kita kan kebalik sekarang ya. Ya. Jadi Anda tidak dikatakan merdeka kalau ya. Artinya nilai-nilai kalau kita masih mementingkan syahwat hawa nafsu kita ya dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang ya, berarti kita masih terkungkung oleh hawa nafsu, kita belum merdeka ya. Betul merdeka dari musuh eksternal kita, yaitu penjajah Belanda dahulu ya kan musuh eksternal itu. Tetapi apakah kita sudah merdeka dari musuh internal kita, yaitu hawa nafsu tadi ya. Mantarokas syahwat kana hurra. Orang yang meninggalkan syahwatnya itu adalah orang yang merdeka. Jadi kita masih terkungkung oleh musuh hawa nafsu kita. Makanya kasus-kasus yang terjadi di luar, di dalam perpolitikan ya tidak keluar dari itu. Ya kan? Dari perebutan materi, perebutan wanita, perebutan tahta. Betul apa kata Rasulullah ya. Tiga hal itu yang sangat dominan sekali pada manusia ya. Makanya dalam penafsiran ulama, ketika kita dalam perbuatan kita tidak menyebutkan nama Allah, tidak bergantung pada Allah, bisa akan terjadi seperti itu tadi ya. Godaan hawa nafsu, kemudian untuk kepentingan pribadi, tidak untuk kepentingan umum, itu bisa jadi juga karena dan juga bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain ya, untuk bagi masyarakat dan lain sebagainya, karena
kurangnya kita ketika memulai perbuatan kita dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tambun sampai di sini. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan penafsiran ism, ya, kata-kata bi, ya, tadi kata-kata bi Ismillah, ya, isim nama Allah. Jadi tadi kita masih membahas tentang dengan, ya, kata-kata bi dalam ba, ya, ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa pertanyaannya yang dalam kaitannya dengan pembahasan, ya, biar tidak kemana-mana. Monggo kalau ada pertanyaan. Nah, ini juga pertanyaan hampir sama kemarin saya ngisi di Al-Mawfur, ya, kaitannya dengan ilmu, salah satunya adalah ilmu yang ilmu yang menyesatkan, artinya, ya, artinya ilmu itu kategorinya ilmu, apakah semua ilmu adalah baik ataukah ada ilmu yang bisa menyesatkan, ya, seperti yang dicontohkan adalah ilmu santet, begitu, ya kan. Itu tadi dalam kajian-kajian keilmuan, ya, ilmu-ilmu yang seperti yang dicontohkan tadi, ya, apakah harus belajar ataukah tidak belajar, ya, dan sebagian mungkin menganggap bahwa orang-orang yang juga ada orang-orang yang mempelajari tetapi bukan untuk digunakan, ya, untuk membahayakan orang lain, tetapi digunakan untuk sebagai sebagai tameng atau pengobatan atau dan lain sebagainya, ya, yang dilakukan, ya. Terutama di beberapa daerah, ya, yang masih walaupun ala kulli hal tidak seperti zaman-zaman dahulu, ya, mungkin karena sudah pergeseran budaya, nilai-nilai dan lain sebagainya, kesadaran mereka, ya, tetapi pada intinya, ya, ilmu-ilmu yang semacam itu sebenarnya termasuk kategori ilmu yang tidak perlu kita pelajari, ya, dalam arti kalaupun mempelajarinya untuk sebagai tameng itu kan bukan berarti harus tahu pada ilmu yang seperti itu, ya. Jadi ada ilmu yang digunakan untuk sebagai tameng, artinya untuk pengobatan dan lain sebagainya, dan tidak harus tahu ilmunya yang katakanlah ilmu santet, ya, enggak, ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang digunakan sebagai tameng, ya, mungkin sebagian menggunakan istilah ruqyah tadi, ya, yang lagi sohor, ya, yang lagi terkenal itu pengobatan orang yang terkena gangguan jin misalkan dan lain sebagainya, ya, itu pengobatan yang seperti itu.
Bahkan bisa jadi sebagian ulama mengatakan mungkin mempelajari ilmu-ilmu itu semacam itu bisa mengakibatkan kepada kesesatan ya. Yang awalnya mungkin tujuannya baik, tetapi pada akhirnya akan dia menyebabkan terjerembab pada ilmu-ilmu yang bisa menyesatkan tadi ya. Kemudian dari pertanyaan kedua, tentunya orang sudah bisa memahami ya bahwa tidak mungkin perbuatan yang melanggar maksiat kemudian kita mengucapkan apa tadi? Bismillah ya. Ya, artinya apa? Hal-hal yang itu kan sudah kontradiksi ya. Dengan nama Allah kita menyebut nama Allah, sementara sisi yang lain kita melanggar dari perintah Allah ya. Jadi ketika kita mengucapkan aja itu sudah ada kontradiksi di situ ya. Jelas yang dimaksud dalam riwayat itu, makanya ada kul, sebagian dalam teks riwayatnya itu adalah kullu amrin dzibalin ya. Segala sesuatu yang memiliki hal yang penting, yang baik, yang positif gitu ya. Walaupun ada dalam riwayat yang saya bacakan tadi kullu amrin ya, semua hal, artinya semua hal yang dimaksud adalah sesuatu yang dalam lingkup bukan jalan kemaksiatan tentunya. Itu kan sudah bisa difahami ya, karena nama Allah tidak mungkin bersanding dengan apa? Dengan nama-nama kepada kemaksiatan ya. Aku mau mencuri tapi mengucapkan bismillah itu sudah orang sudah memahami begitu ya kan. Tidak mungkin orang yang mencuri begitu ya. Walaupun mungkin ada pelakunya seperti itu ya. Bisa jadi orang melakukan maksiat misalkan bismillah ya, walaupun mungkin dia tidak tahu hakikatnya apa yang dia baca kan begitu ya kan. Tidak mungkin perintah Allah itu berkontradiksi dengan larangan Allah kan begitu ya kan. Ini ucapan bismillah adalah perintah, sementara perbuatan yang kita lakukan adalah melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya dari pemahaman itu bisa kita pahami yang dimaksud dalam riwayat itu adalah semua hal, sesuatu yang mubah ya, bukan dalam kemaksiatan, bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahsantum. Tafadholu yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan. Kaitannya dengan ini nggih Pak, jangan kemana-mana dulu adalah nggih. Katanya dengan ucapan nggih. Ahsan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Ya, makanya ini pertanyaan bagus tadi sebenarnya. Dari apa yang saya paparkan tadi sempat menyinggung ya, itu yang dinukil oleh Ibnu Katsir juga. Kemudian 2 minggu yang lalu juga saya mengutip dari kitab fikih Syafi'iyah bahwa ini juga konsekuensi
konsekuensi tadi yang saya katakan. Dalam madhab Syafi'i ketika menyembelih itu mengucapkan bismillah itu adalah sunnah, bukan wajib. Ini jangan sampai keliru ya. Nah, konsekuensinya apa tadi? Kalau misalkan tetapi jelas dengan syarat-syarat ya, syarat-syaratnya yang ya hampir sama di antara berbagai madhab, yaitu apa namanya, kerongkongan nafas ya, dan apa, kan ada dua ya, kerongkongan untuk bernafas dan kerongkongan untuk makan. Itu betul-betul terputus dalam penyembelihannya. Jadi sesuai dengan syarat-syarat, makanya tadi saya bilang di apa namanya, ini kan sebenarnya kan mungkin ustadznya tadi yang ngajar fikih nanti bisa menjelaskan tentang hukum penyembelihan. Jadi dalam madhab Syafi'i karena itu sunnah, jadi jangan tidak usah repot-repot. Misalkan penganut madhab Syafi'i ya kan, ini bacanya apakah bismillah atau enggak ya kan. Jadi kemudian yang kedua, dari sebagian ulama itu mengatakan bahwa apakah perlu dalam, yang penting kan tadi ya terputus ya, dan jenengan ngerti kalau misalkan belinya tidak ada apa namanya tidak ada ininya ya karena ini pasar muslimin, insya Allah dihukumi sebagai sesuatu yang syad, kecuali mungkin jenengan betul-betul tahu baru cuma satu yang kerongkongannya disembelih jelas itu nanti berupa bangkai ya, tidak sesuai dengan syariat yang apa namanya yang dilakukan oleh si penyembelih itu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kalau pasar muslimin ya, sebagian ulama menyatakan seperti itu, tidak perlu untuk tafahus, istilahnya jenengan harus melihat ya ini yang tempat penyembelihannya di mana ya, jadi ruwet jenengan ya kan. Ya, jadi harus apakah juga baca bismillah ataukah tidak ya. Jadi tetapi kalau dalam pasar yang ghairul muslimin ya itu jelas kehati-hatian di situ, artinya makanya itu konsekuensinya nanti ada ya, dalam Imam Syafi'i itu misalkan yang menyembelih itu adalah non muslim, itu bagaimana, itu ada nanti ada penjelasan tersendiri di situ ya, kaitannya dengan karena tidak disunahkan membaca bismillah jadi bismillah hanyalah sunnah, apakah boleh misalkan seorang yang non muslim kemudian makan dari itu, dalam itu konsekuensi dari apa yang di apa namanya yang dari pendapat Imam Syafi'i ya, nanti ada pembahasannya tersendiri. Tetapi intinya dari apa yang saya bacakan tadi ya, dalam mazhab Syafi'i bahwa dalam penyembelihan membaca bismillah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Tidak seperti Ahmad bin Hambal, kemudian mazhab Hanafi yang mewajibkan dalam penyembelihan baik kurban ataukah yang lainnya dalam secara umum ya.